Balik lagi di channel gua, dan kali ini gua mau membuat satu konten baru ya di video gua. Namanya adalah review after usage. Sebenarnya review after usage ini adalah semacam review secara umum dan pengalaman setelah pemakaian beberapa tahun. Nah, di video kali ini gue mau berbicara untuk soal laptop gue, yaitu Asus GL552JX. Nah, tanpa basa-basi deh, langsung saja kita mulai. Laptop ini dibuat pada bulan September tahun 2015 berdasarkan dari stiker yang ada di bawah sheet ini. Berdasarkan dari referensi, memang overall design ya terinspirasi dari pesawat jet stealth F-22. Tebalnya mencapai 3,2 cm, tapi beratnya itu sekitar 2,6 kg. Di sisi kiri ada charger port, ventilasi udara, D-sub atau di kita sebutannya VGA, HDMI, Ethernet, dan 2 USB 3 ports. Di sisi kanan ada Kensington lock, DVD yang read-write, optical drive, USB 2 port, microphone jack, dan headphone jack. Di sisi bawah sebenarnya kalian bisa lihat ada SD card reader yang posisinya di kanan bawah. Di bagian atas ada baterai. Tidak seperti zaman sekarang ya. Jadi laptop ini masih zaman dimana kalian bisa mengganti baterainya dengan mudah. Baterainya ini kapasitasnya 48 Wh, tapi untuk penggunaannya maksimal 2 jam untuk sehari-hari dan ya kurang dari 1 jam untuk gaming. Kalian bisa lihat ada easy access panel yang sebelah sini. Hanya dengan membuka 2 sekrup saja dan kalian bisa melihat ada RAM memori, hard disk, dan SSD yang bisa kalian upgrade. Untuk keyboard, ini keyboardnya full keyboard layout ya. Ya kecuali untuk satu button yang miss, yaitu tombol N. Dimana tombol N ini biasanya terletak di antara page up, page down button. Sebenarnya ada tombol power yang didesain sebagai tombol keyboard. Ya jadi ya kalian bisa saja secara tidak sengaja tekan tombolnya apabila kalian menggunakan antara page up, page down, dan minus button di antaranya. Secara jujur ya gue nggak suka banget sih dengan desainnya touchpad seperti ini. Ya karena gue fannya touchpad ya dengan dua tombol fisik yang terpisah ya. Dan ada juga ada back keyboard backlit. Walaupun ini warna merah statik, tapi untuk brightness-nya itu bisa disetting. Untuk audionya sebenarnya standar, not the best. Posisi speakernya berada di atas keyboard. Untuk drivernya menggunakan smart audio dari Connection. Sebenarnya suara audionya bisa lebih keras jika 3D immersion dan night mode itu diaktifkan, tapi treble-nya lebih tinggi. Bass ya nggak bagus ya, karena tidak terdengar juga dari speaker ini. Jadi headphone atau external speaker memang sangat direkomendasikan untuk enjoy the real audionya. Layarnya ukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD, di mana ini masih menjadi standar gaming notebook layar sekarang. Untungnya akurasi warnanya juga cukup bagus. Jadi layar ini memang cocok ya untuk bagi kalian sebagai content creator atau fotografi. Dan juga wide viewing angle. Jadi tidak terlalu bermasalah jika Anda melihat dari beberapa sisi. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi. Kalau kalian lihat di sini, jangan menebak bahwa laptop ini punya Intel Processor Extreme. Tapi justru laptop ini memiliki prosesor Intel Core i7 yang generasi keempat yang biasa, yang quad core 2 GHz hingga mencapai 3,2 GHz. Graphic cardnya adalah GeForce GTX 950M yang 4 GB tipe DDR3. Lalu untuk RAM-nya 4 GB DDR3L dengan frekuensi speednya 1600 MHz. Dan untuk storage-nya yaitu 1 TB 7200 RPM hard disk. Gue beli notebook ini di sekitar bulan Januari 2016 dan 7 bulan setelahnya gue upgrade untuk RAM-nya
menjadi 8 GB dan menambahkan 250 GB untuk M2 SSD. Untuk M2 SSD ini hanya untuk interface SATA 3 saja. Harga pada saat itu yaitu sekitar 12,8 juta rupiah. Untuk cooling sistemnya sebenarnya di dalam laptop ini punya dua head pipe, satu jalur ke satu kipas ya. Sebenarnya untuk desain dari cooling system ini memang mirip sekali dengan desain cooling system yang biasanya dipakai untuk laptop standar seperti yang bukan non gaming ya, yang non gaming pastinya. Ini adalah hasil dari cooling system sebelum penggantian thermal paste. Ya, Intel bisa mencapai 88 derajat, tapi ini undervolting. Walaupun undervolting, tapi ini auto thermal throttling ya selama stress test ya. Dan the cooling down itu membutuhkan sekitar 30 detik. Untuk Nvidia-nya sendiri ya cukup panas juga selama stress test, yaitu mencapai hingga 91 derajat Celcius. Dan ini adalah hasilnya setelah penggantian thermal paste. Untuk Intel masih di sekitar 86 derajat, tapi untungnya kesempatan untuk thermal throttling itu jauh lebih rendah selama stress test. Dan untuk cooling down hanya membutuhkan sekitar 12 detik saja. Untuk yang Nvidia justru paling signifikan. Untuk temperaturnya itu bisa mencapai hingga 72 derajat Celcius selama stress test. Jadi ini penting untuk mengecek cooling system untuk hasil yang lebih optimal. Oke, sekarang saatnya untuk melihat gaming performance-nya. Kita mulai dari graphic setting yang sudah disarankan oleh Nvidia GeForce Experience. Yep, semuanya memang sudah bisa mencapai 60 frames per second. Hanya minimum 20 frames per second untuk Borderlands 2 itu karena dikarenakan pada saat membuka inventory. Ya, ada sedikit drop FPS ya. Lalu sudah ada tes 3 game juga, tapi ini dengan yang medium setting. Resolusi tetap sama. Grid 2 itu mendapatkan minimum 30 frames per second. Itu dikarenakan ada tergantung dari lingkungan in-game-nya. Dan ini adalah beberapa game yang sudah gua tes, namun dengan graphic settingnya paling rendah dan juga resolusinya itu sekitar 1080p atau kurangnya ya. Ya, sayangnya memang tidak ada satupun yang mencapai 60 frames per second, tapi untungnya sebagian besar dari mereka itu stabil di angka 30 frames per second. Gua tes juga untuk beberapa game dengan settings yang cukup berbeda. Misalnya Grand Theft Auto 5. Sebenarnya sudah dioptimalkan oleh GeForce Experience, tapi mostly itu sekitar 40 sampai 50 frames per second. Dan juga mostly juga sekitar 45 sampai 60 frames per second jika resolusinya kurang dari 1080p. Selain GTA 5 ada Destiny 2. Ini bisa mencapai 60 frames per second jika resolusinya itu kurang dari resolusi 1600 x 900. Kualitinya paling rendah tapi performance-nya gentle ya. Sama halnya juga dengan World War Z. Ya, jika resolusinya paling rendah, kualitasnya paling tinggi, tapi untuk performance-nya masih gentle. Tanpa terasa memang laptop ini sudah berusia sekitar hampir mau 5 tahun. Dan untuk berkenaan dengan umurnya yang pastinya untuk gaming performance untuk era zaman game era zaman sekarang memang sudah mulai menurun ya pastinya. Ya, tapi untungnya memang ada beberapa gamenya juga itu bisa dijalankan dengan minimal 30 frames per second pastinya ya. Ya, gue berpikir bahwa untuk kondisi
laptop ini memang sudah sekitar 85% deh, 85%. Kenapa gue bilang 85%? Karena ada beberapa kondisi minusnya. Yang pertama yaitu dari build quality dari touchpadnya sudah mulai terlihat ya. Kemudian untuk ada beberapa skrup itu sebenarnya cuman 1 atau 2 ya, 2 atau 3 skrup yang ada di dalam laptop ini sudah hilang gitu. Lalu dan juga yang satu lagi itu adalah dari layarnya. Sebenarnya kalau kalian lihat dari layarnya, sebenarnya kalau kalian lihat lebih teliti lagi, itu ada semacam segaris ya, ada semacam segaris kayak mirror gitu di bagian atas layarnya. Ya sebenarnya gue nggak tahu ini apa, dan kalau misalkan kalian tahu apa penyebabnya ini, kalian bisa komen di bawah ini video ini. Oke, jadi itu adalah dari review after usage-nya ya. Menurut kalian gimana untuk soal konten kali ini? Apakah gue bisa melanjutkan konten ini ke depannya? Nah, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga. Dan as always ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.